Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Mulisa Yulia di acara podcast Bawaslu Kota Pariaman. Saat ini kita akan melakukan podcast kembali dengan narasumber yang berbeda. Tahun kemarin kita juga pernah mengundang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini kita akan mengundang lagi komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, tapi dengan orang yang berbeda. Kita akan mengundang Bapak Idam Fadil SIP, yaitu Komisioner atau Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Halo, selamat siang Bapak. Siang, Bica. Baik, langsung saja Pak. Tahun kemarin kan kita pernah mengundang tuh Ibu Endang datang ke sini gitu kan, terkait keterbukaan informasi publik tapi secara umum. Ya. Nah, kali ini kita juga akan berbincang-bincang dengan Bapak, tapi lebih spesifik lagi nih Pak, tentang teman kita dari penyandang disabilitas. Ya. Bagaimana layanan informasi untuk penyandang disabilitas dan hal-hal apa saja yang harus kami lakukan sebagai lembaga Bawaslu pengawas pemilu dalam melayani keterbukaan informasi tersebut. Menurut Bapak, yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik itu sendiri sebagai apa sih Pak? Dan ada nggak undang-undang yang mengaturnya gitu Pak? Ya, baik. Keterbukaan informasi publik ini adalah kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Nah, ini tentu saja bertujuan agar penyelenggaraan negara transparan, kemudian akuntabel, dan sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 28F, di mana setiap orang berhak memperoleh informasi. Iya. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 atau Undang-Undang KIP. Di sana dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi. Jadi intinya Undang-Undang KIP itu mewajibkan dua hal, setidaknya dua hal. Pertama, kewajiban atau mewajibkan badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat. Iya. Nah, di sisi lain juga memberikan jaminan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi. Sehingga dengan adanya Undang-Undang KIP ini sebuah sejarah baru bagi bangsa Indonesia, di mana perolehan informasi publik dijamin oleh negara. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Artinya sejak undang-undang ini disahkan, kemudian 2 tahun berikutnya itu didirikan sebuah lembaga untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi ini sudah ada di seluruh provinsi dan bisa dibentuk di kabupaten kota. Sehingga dengan adanya undang-undang ini menjamin bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Ini suatu hal yang baru, karena sebelum undang-undang ini ada, itu penyelenggaraan bangsa negara kita itu tertutup. Nah, di situ ada terjadi penyelewengan dan penyimpangan, kemudian tindak korupsi, karena saking tertutupnya sehingga masyarakat tidak bisa mengakses atau mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, ini tentu saja harus kita manfaatkan oleh masyarakat. Apapun informasi yang ada di badan publik, jika masyarakat atau pemohon informasi menginginkan informasi itu wajib diberikan. Dan bagi badan publik atau pejabat publik yang tidak mau memberikan atau menghalangi masyarakat dalam memperoleh informasi ini, itu ada denda, bahkan pidana. Jadi tidak bermain, di situ ada penegasan atau kewajiban yang betul-betul nampak keseriusan bagi negara kita memberikan jaminan kepada publik. Ya. Berarti informasi yang terbuka itu menghindari kita dari penyelewengan terhadap hal-hal yang dapat merugikan bangsa dan negara gitu ya Pak? Iya. Nah, ya betul. Itu kan bagi kita nih, masyarakat umum nih gitu. Ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang teman-teman kita yang dari penyandang disabilitas. Ya. Seberapa penting layanan ramah disabilitas dalam keterbukaan informasi publik ini menurut Bapak? Ya, jadi kaum disabilitas itu memiliki hak yang sama atau setara dengan kita atau masyarakat umum lainnya. Nah, ini bahkan dijamin oleh undang-undang, di mana dalam undang-undang KIP itu termasuk di pasal 23 atau 24 itu dibunyikan pengumuman atau penyebarluasan informasi harus atau wajib memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas. Kemudian di pasal 27 juga ditekankan badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyandang disabilitas. Artinya harus ada sarana atau prasarana yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas.
Nah, itu wajib, bukan saran atau himbauan, tapi wajib. Ini amanat undang-undang. Sehingga begitu penting bahwa pemerintah begitu memperhatikan kaum disabilitas ini, termasuk dalam perolehan informasi. Itu hak dasar, termasuk juga bagi kaum disabilitas. Berarti tidak tertutup kemungkinan bahwasanya penyandang disabilitas itu juga memiliki hak sama dengan kita masyarakat pada umumnya gitu Pak, dalam memperoleh informasi. Berarti sebagai teman-teman yang memiliki keterbatasan gitu, hak dan kewajibannya berarti harus kita penuhi gitu ya Pak. Betul. Contohnya seperti apa gitu Pak? Ya, misalnya, jadi dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 itu sudah ditegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana memperhatikan penyandang disabilitas. Nah, beberapa yang mesti diadakan atau dilakukan. Yang pertama tentu saja seperti pengadaan kursi roda untuk disabilitas, kemudian jalan yang landai, yang pengganti tangga sehingga bisa kursi roda naik dengan mudah. Kemudian juga alat dukung seperti mungkin huruf braille dan juga marka khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian juga ada petunjuk atau pengumuman yang bersifat audiovisual sehingga bisa dilihat, bisa didengar. Nah, itu juga alat dukung bagi penyandang disabilitas. Makanya kita di KI selalu memperhatikan itu, termasuk saat penilaian MONEF, monitoring evaluasi yang kita lakukan setiap tahun, itu kita perhatikan itu. Bahkan ini menjadi penentu nilai bagi badan publik yang kita MONEF. Ketersediaan atau keberpihakan terhadap penyandang disabilitas ini menjadi prioritas kami. Karena bagaimanapun juga negara kita sudah menjamin hak penyandang disabilitas itu sama dengan masyarakat umum lainnya, tidak ada bedanya. Itu wajib kita perhatikan. Dan dalam hal ini kami juga ingin mengetahui secara lebih jauh dan lebih spesifik bagaimana upaya yang harus dilakukan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Pariaman, untuk memenuhi akses informasi publik terhadap penyandang disabilitas di lingkungan Kota Pariaman itu sendiri, Pak. Ya, yang pertama tentu upaya yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dalam melayani penyandang disabilitas. Pertama tentu saja standar pelayanan informasinya harus kuat, artinya ada semacam keputusan dari lembaga itu seperti membuat SOP, standar operasional prosedur, sehingga itu dirumuskan, ditetapkan melalui SK dari lembaga Bawaslu. Nah, ini mengurai atau menjelaskan, mengatur hal-hal tentang standar layanan informasi untuk disabilitas, mulai dari permohonan informasi, kemudian verifikasi, kemudian memproses permohonan informasi yang diminta, termasuk juga ada evaluasi nanti di mana kekurangan atau bagaimana standar layanan ini di mata mereka, sehingga itu bisa jadi bahan perbaikan bagi Bawaslu dalam memperbaiki layanannya untuk kaum disabilitas. Kemudian juga tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kaum disabilitas. Pertama mulai dari pintu masuk, penyediaan kursi roda bagi kaum disabilitas, kemudian ada jalan landai yang pengganti tangga sehingga memungkinkan bagi kursi roda untuk naik sampai ke meja PPID. Kemudian juga tentu kita harus melibatkan dalam menyusun SOP itu, kita harus melibatkan baik kaum disabilitas maupun komunitasnya atau orang-orang yang konsen terhadap kaum disabilitas. Nah, ini perlu kita libatkan karena yang paling tahu kebutuhan mereka itu mereka sendiri, sehingga kita memang kebijakan atau SOP yang kita buat itu tepat sasaran. Dan kemudian ada juga petugas yang khusus melayani dengan sabar, kemudian memandu dengan baik bagi kaum disabilitas dalam memperoleh informasi. Kemudian juga perlu penyediaan misalnya situs atau website, itu ada fitur khusus untuk disabilitas. Artinya tidak hanya bisa dilihat tapi juga bisa didengar dengan membuat audiovisual.
Nah ini saya lihat beberapa lembaga atau badan publik belum banyak yang membuat khusus untuk disabilitas ini. Nah ini tentu menjadi perhatian kalau kita ingin memberikan layanan yang setara bagi kaum disabilitas ini. Nanti itu termasuk masukan juga terhadap lembaga-lembaga yang ada untuk hak aksesibilitas mereka terpenuhi gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui kan Bawaslu Kota Pariaman pernah meraih penghargaan dari Bawaslu RI peringkat 15 besar terkait keterbukaan informasi publik dan meraih kategori informatif. Yang kami tanyakan di sini gitu kan, bagaimana penilaian Bapak terhadap Bawaslu Kota Pariaman dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik, khususnya pada penyandang disabilitas? Apakah sudah terlihat cukup baik atau bagaimana gitu Pak? Ya, untuk Bawaslu Kota Pariaman saya pikir ini meskipun artinya saya baru beberapa bulan di Komisi Informasi, tapi saya sudah lama memonitor Bawaslu ini karena kebetulan sebagai putra daerah tentu saya sangat konsen terhadap badan publik yang ada di daerah. Dan saya lihat Bawaslu Kota Pariaman bahkan jadi yang terbaik, dan itu dibuktikan dengan tahun ke tahun itu peringkatnya selalu naik di Monef, termasuk Monef internal Bawaslu, bahkan juga Monef di KI, Komisi Informasi. Nah apalagi saat ini saya perhatikan itu dari Komisioner Bawaslu Sumbar, Pak Fifner itu luar biasa getol dalam mengawal lembaga-lembaga di jajarannya untuk informatif. Saya melihat komitmennya karena sering berdiskusi dengan beliau, baik secara formal maupun non formal. Memang komitmen beliau tidak main-main untuk menjadikan lembaga Bawaslu tingkat kabupaten kota informatif. Dan apalagi kemarin baru Bawaslu Kota Pariaman sudah memperoleh 15 besar terbaik nasional di antara 514 kabupaten kota di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Apalagi untuk Bawaslu tingkat Sumbar nomor 1 kan terbaik. Ini prestasi yang luar biasa dan saya pikir ini harus dipertahankan dan juga harus dicontoh oleh kabupaten kota lain. Karena keterbukaan informasi publik ini amanat undang-undang, bukan maunya Komisi Informasi, tapi amanat undang-undang kemudian dikawal oleh Komisi Informasi. Nah, saya apresiasi sekali dengan Bawaslu Kota Pariaman dan juga jajaran Bawaslu Sumbar terhadap komitmen mereka dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Semoga ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan terhadap Bawaslu Kota Pariaman? Ya, pesannya tentu saja tidak hanya untuk jajaran komisioner, tapi bagaimana seluruh stakeholder atau SDM petugas yang bekerja menjadi pejabat publik maupun staf itu harus melakukan atau menyamakan pola pikir mindset yang sama, bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan dan itu salah satu ciri lembaga yang maju. Jadi kalau ada lembaga yang tertutup, tidak ingin diakses informasinya oleh masyarakat, itu lembaga terbelakang. Karena bangsa yang maju, lembaga yang maju, organisasi yang maju itu lembaga yang terbuka, modern. Jadi makanya kalau orang yang tidak mau diakses berarti dia masih pemikirannya masih terbelakang gitu ya Pak ya. Nah, makanya ini harus dilakukan peningkatan terus bagi SDM, pejabat PPID dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian kegiatan seminar, bukan peningkatan SDM terutama di bidang PPID. Itu harus di-upgrade terus agar semua lembaga dan jajaran Bawaslu itu memiliki persepsi yang sama terhadap keterbukaan informasi publik. Jadi harus memiliki persepsi yang sama terhadap keterbukaan informasi publik itu sendiri, Pak. Cukup menarik pembahasan kita pada hari ini. Kita sama-sama berusaha, khususnya Bawaslu Kota Pariaman, untuk memiliki layanan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat yang ada di Kota Pariaman itu sendiri. Baik Bapak, kita cukupkan podcast kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berbincang-bincang lagi bersama Bapak Fadil di podcast selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bapak, semoga sehat selalu. Sampai di sini podcast kita. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.